Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalid bin Walid masuk Islam. Nabi Muhammad SAW selalu berdoa supaya Khalid memeluk Islam. Terlebih lagi, ia tumbuh menjadi seorang pemimpin prajurit yang berpengaruh. Ketika pecah perang Khandaq pada tahun 627, Khalid mendapat tugas untuk membunuh Nabi Muhammad SAW dan hampir saja berhasil menjalankan misinya. Setelah perang Khandaq selesai, Khalid mendapat surat dari saudaranya yang telah dahulu memeluk Islam. Di dalam suratnya itu, saudaranya menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW menguji kekuatan dan kecerdikan taktik militernya. Khalid sangat tertegun dan langsung menemui Nabi Muhammad SAW di Madinah. Ia pun masuk Islam saat itu juga. Setelah resmi memeluk Islam, Khalid kembali ke Mekah dan mengumumkan akan ikut bersama Nabi Muhammad SAW. Seluruh masyarakat Mekah kaget dengan pengumuman itu. Bahkan keluarga dekat dan para petinggi kafir Quraisy menentang keputusannya. Menjadi panglima militer. Namun, Khalid telah mantap hatinya untuk bergabung dengan barisan Islam di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, Khalid kembali ke Madinah di mana ia ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW sebagai panglima militer pasukan Islam. Khalid menjadi panglima militer Islam dari era Nabi Muhammad SAW hingga era Khalifah Umar bin Khattab. Memimpin perang Khalid bin Walid sebagai ahli militer, pasukan Islam terlibat dalam beberapa peperangan yaitu Perang Yarmuk, Pertempuran Mu'tah, Perang Ridah, Perang Persia Mesopotamia, Perang Suria Romawi, Pertempuran Walaza, Pertempuran Yamamah, Pertempuran Ulais, Pertempuran Firaz, Perang Romawi Timur Arab. Menang di Perang Mu'tah. Dalam Perang Mu'tah pada tahun 629 yang melibatkan antara pasukan Romawi dan Muslim. Ia menggantikan Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Para pemimpin pasukan Muslim yang gugur-gugurnya, pemimpin pasukan itu membuat Khalid mengambil alih pemimpin pasukan dan mengatur ulang taktik bertempur. Berkat kecerdasannya, ia mampu memimpin pasukan Muslim menerobos pasukan Romawi dengan selamat dan mendapat julukan pedang Allah yang terhunus. Di bawah kepemimpinan militernya, Khalid mampu menyatukan Jazirah Arab di bawah kekhalifahan Islam. Khalid memimpin pasukan dan tak terkalahkan dalam beberapa kali pertempuran melawan Kekaisaran Bizantium, Kekaisaran Sasaniyah, dan sekutu-kutunya. Puncak kejayaan Islam, pencapaian gemilangnya terjadi sepanjang tahun 632 hingga 636, di mana ia memimpin pasukan Islam dalam Perang Ridho, Persia, Mesopotamia, dan Suria Romawi. Khalid juga dikenal karena kemenangan telaknya pada pertempuran Yamama, pertempuran Ulais, pertempuran Firas, pertempuran Walaja, dan pertempuran Yarmuk. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, tampuk pimpinan Islam dipegang oleh Khalifah Abu Bakar. Di era Khalifah Abu Bakar, Khalid masih dipercaya memimpin pasukan Islam dalam beberapa pertempuran, salah satunya Perang Ridho. Selain itu, ia juga berhasil menaklukkan negara satelit Arab Sasanid yaitu Al-Hira, serta mengalahkan pasukan Sasania dalam penaklukan Irak atau Mesopotamia. Wafatnya Khalid bin Walid ketika Khalifah Abu Bakar wafat dan digantikan oleh Umar bin Khattab. Perannya dalam militer dikurangi, akan tetapi Khalid masih efektif dalam menyusun pasukan Islam melawan Kekaisaran Bizantium selama tahap awal dari peperangan Romawi Timur Arab dan berkat dirinya, Damaskus berhasil ditaklukkan pada 634. Wafat pada tanggal 638. Khalid diberhentikan dari karier militernya oleh Khalifah Umar bin Khattab. Khalid bin Walid meninggal di Homs, Suriah pada tahun 21 Hijriah atau 642 Masehi di usia 50 tahun di tempat tidurnya. Sosoknya kemudian dikenal sebagai pahlawan Islam yang berperan memimpin pasukan umat muslim menyatukan Jazirah Arab. Selama pertempuran yang mencapai ratusan, Khalid dipastikan tidak terkalahkan.